Saya Widianti, mahasiswa Style Al-Falah Banjarbaru, Fakultas Tarbiyah Prodi Pendidikan Agama Islam semester 1. Dalam kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan mengenai 3 hal. Yang pertama, yaitu kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Yang kedua, penting tidaknya bahasa Indonesia. Yang ketiga, ragam lisan dan tulisan. Berikut ini langsung saja menuju ke pembahasan yang pertama. Kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Dalam hal ini, bahasa Indonesia diketahui mempunyai 2 kedudukan, yaitu sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional, fungsi bahasa Indonesia adalah sebagai lambang kebanggaan kebangsaan, identitas nasional, alat penghubungan antar warga, antar daerah, dan antar budaya, serta alat pemersatu suku, budaya, dan bahasa di Nusantara. Kemudian, sedangkan dalam kedudukannya sebagai bahasa negara, fungsi bahasa Indonesia adalah sebagai bahasa resmi kenegaraan, bahasa pengantar pendidikan, alat perhubungan tingkat nasional, dan alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Lanjut ke pembahasan kedua, yaitu penting atau tidaknya bahasa Indonesia. Sebuah bahasa penting atau tidak penting dapat dilihat dari 3 kriteria, yaitu jumlah penutur, luas daerah penyebaran, dan terpakainya bahasa itu dalam sarana ilmu, sastra, dan budaya. Dipandang dari jumlah penutur, ada 2 bahasa di Indonesia, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa daerah. Bahasa Indonesia lahir sebagai bahasa kedua bagi sebagian besar warga negara Indonesia. Yang pertama kali muncul atas diri seseorang adalah bahasa daerah, atau yang kita sebut biasanya sebagai bahasa ibu. Bahasa Indonesia baru dikenal anak-anak setelah mereka sampai pada usia sekolah, biasanya pada taman kanak-kanak. Berdasarkan keterangan tersebut, penutur bahasa Indonesia sebagai bahasa ibu tidak besar jumlahnya. Kalau kita memandang bahasa Indonesia sebagai bahasa ibu, bahasa Indonesia itu tidak penting. Akan tetapi, pandangan kita tidak tertuju pada masalah bahasa ibu. Jumlah penutur yang dimaksud adalah jumlah penutur yang memerlukan bahasa Indonesia sebagai bahasa kedua. Hal ini menunjukkan bahwa bahasa Indonesia amat penting kedudukannya di kalangan masyarakat. Kemudian, dipandang dari luas penyebarannya. Penyebaran suatu bahasa tentu ada hubungannya dengan penutur bahasa itu. Oleh sebab itu, tersebarnya suatu bahasa tidak dapat dilepaskan dari segi penutur. Penutur bahasa Indonesia yang berjumlah 174 juta lebih itu tersebar dari daerah yang luas, yaitu dari Sabang sampai Merauke. Keadaan daerah penyebaran ini akan membuktikan bahwa bahasa Indonesia amat penting kedudukannya di antara bahasa-bahasa yang lain. Kemudian dipandang dari dipakainya sebagai sarana ilmu, budaya, dan sejalan dengan jumlah penutur dan luas penyebarannya. Pemakaian suatu bahasa sebagai sarana ilmu, budaya, dan sastra dapat dijadikan pula ukuran penting atau tidaknya bahasa itu. Ketiga hal di atas, yaitu sarana ilmu pengetahuan, budaya, dan sastra telah dijalankan oleh bahasa Indonesia dengan sangat sempurna dan baik. Hal ini membuktikan bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa yang sangat penting. Lanjut kepada pembahasan yang ketiga, yaitu ragam lisan dan tulisan. Ragam lisan merupakan bahasa yang dihasilkan melalui alat ucap dengan fonem sebagai unsur dasarnya. Ragam lisan merupakan bahasa yang digunakan oleh pemakai bahasa dalam berkomunikasi. Ragam lisan standar, misalnya orang berpidato atau memberi sambutan dalam situasi perkuliahan dan ceramah. Kemudian ragam lisan non-standar, misalnya dalam percakapan antar teman di pasar atau dalam kesempatan non-formal lainnya. Ciri-ciri dari ragam lisan yaitu memerlukan orang kedua atau teman bicara, tergantung situasi, ruang, dan waktu, tidak harus memperhatikan unsur gramatikal, namun memerlukan intonasi serta bahasa tubuh, berlangsung cepat, sering dapat berlangsung tanpa alat bantu, dan kesalahan dapat langsung dikoreksi. Kemudian, ragam bahasa tulisan adalah bahasa yang dihasilkan dengan menggunakan rangkaian huruf sebagai unsur dasarnya. Hal ini berkaitan dengan ejaan, tata bahasa, dan kosakata. Kelengkapan tata bahasa seperti bentuk kata ataupun susunan kalimat, ketetapan pilihan kata, kebenaran penggunaan ejaan dalam mengungkapkan ide sangat penting diperhatikan.
Kemudian ciri-ciri dari ragam bahasa tulisan yaitu tidak memerlukan orang kedua atau teman bicara, tidak tergantung kondisi, ruang, serta waktu. Kemudian harus memperhatikan unsur gramatikal, berlangsung lambat, dan selalu memakai alat bantu. Demikian kiranya yang dapat saya sampaikan. Salah dan hilaf mohon maaf. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.